Bawang putih. Si umbi kecil yang aromanya menusuk hidung, namun kehadirannya selalu dinantikan. Sering dianggap sepele, hanya sebagai pelengkap, bumbu dasar yang keberadaannya tak terlalu diperhitungkan. Padahal ia adalah jiwa dari banyak hidangan Nusantara. Tanpa kehadirannya, cita rasa otentik Indonesia akan terasa hambar dan kurang lengkap. Ia adalah kunci dari kelezatan yang kita nikmati sehari-hari. Tanpa bawang putih, nasi goreng, soto, hingga sambal, hidangan-hidangan ikonik yang menjadi kebanggaan bangsa kehilangan karakter khasnya. Aroma dan rasa yang kuat, pedas, dan sedikit manis, semua itu berasal dari si kecil bawang putih. Ia memberikan kedalaman rasa yang tak tergantikan. Kehadirannya di dapur Indonesia begitu fundamental, menjadi bagian tak terpisahkan dari proses memasak. Dari tumisan sederhana hingga hidangan pesta, bawang putih selalu hadir. Menjadi benang merah kuliner dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki resep dan cara penggunaan bawang putih yang unik, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner Indonesia. Namun, bawang putih juga punya peran strategis di luar dapur, lebih dari sekadar bumbu penyedap. Harga dan ketersediaannya jadi barometer ekonomi rumah tangga. Naik turunnya harga bawang putih bisa mempengaruhi anggaran belanja dan pilihan menu harian. Ketika harga naik, keresahan terasa dari pasar hingga pemerintah. Pemerintah pun turun tangan mencari solusi agar harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Konsumsi nasional terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup dan selera makan masyarakat Indonesia. Didorong pertumbuhan penduduk dan industri kuliner. Semakin banyak orang, semakin banyak restoran, semakin banyak pula kebutuhan akan bawang putih. Ketergantungan pada pasokan stabil, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi krusial untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bawang putih di pasar. Menjadikan bawang putih komoditas pangan yang wajib dijaga. Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan pasokan bawang putih aman dan berkelanjutan. Membahas bawang putih berarti bicara soal ketahanan pangan, tentang bagaimana kita memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap bahan makanan yang terjangkau dan berkualitas. Dan nasib jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen bawang putih. Kesejahteraan mereka adalah bagian penting dari ketahanan pangan kita. Pertanyaannya, sebuah pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama. Mengapa untuk bumbu sepenting ini, yang begitu krusial dalam masakan kita masih sangat bergantung pada impor? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain? Fakta di lapangan jelas bahwa kita memiliki masalah serius dengan ketergantungan impor, terutama untuk komoditas penting seperti bawang putih. Ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tapi realita yang berdampak langsung pada ekonomi kita, petani lokal, dan bahkan harga di pasar. Kita perlu memahami akar masalah ini dan mencari solusi yang berkelanjutan. Kebutuhan bawang putih nasional terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Bawang putih bukan hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang signifikan. Angka kebutuhan bawang putih mencapai 650 hingga 700.000 ton per tahun. Jumlah yang fantastis, mencerminkan betapa besar permintaan pasar domestik akan komoditas ini. Ini adalah peluang besar bagi petani lokal jika kita bisa memaksimalkan potensi produksi dalam negeri. Sayangnya, produksi lokal hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Petani bawang putih kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, teknologi, hingga akses permodalan. Produksi bawang putih dalam negeri hanya berkisar antara 20 hingga 40 ribu ton per tahun. Jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Ini adalah kesenjangan besar yang harus kita atasi bersama. Artinya, lebih dari 90% kebutuhan bawang putih kita dipenuhi melalui impor. Sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan, menunjukkan betapa rentannya kita terhadap fluktuasi harga dan pasokan global. Impor bawang putih menjadi solusi instan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan. Kita perlu mencari cara untuk mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan kemandirian pangan. Sebagian besar impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Hal ini membuat kita sangat bergantung pada satu negara, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan atau masalah pasokan di negara tersebut.
Ketergantungan impor ini membuat kita rentan terhadap berbagai risiko, termasuk fluktuasi harga, gangguan pasokan, dan bahkan praktik perdagangan yang tidak sehat. Kita perlu diversifikasi sumber impor dan memperkuat produksi dalam negeri. Akibatnya, harga dan pasokan bawang putih di pasar domestik mudah terguncang oleh dinamika global. Ketika harga bawang putih di Tiongkok naik, harga di Indonesia pun ikut melonjak, membebani konsumen. Dinamika global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, atau kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi pasokan dan harga bawang putih secara signifikan. Kita perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif. Setiap tahun, devisa triliunan rupiah mengalir ke luar negeri untuk membiayai impor bawang putih. Dana sebesar ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian dalam negeri. Padahal, jika kita bisa meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri, dana tersebut bisa digunakan untuk memberdayakan petani lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, sebagai negara agraris yang memiliki lahan subur dan potensi pertanian yang besar, Indonesia justru harus mengimpor komoditas yang sebenarnya bisa kita tanam sendiri. Kita kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Ini adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Selain itu, impor bawang putih juga seringkali memunculkan isu tata niaga yang kompleks dan rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sehat. Mulai dari praktik monopoli oleh segelintir importir, rantai distribusi yang panjang dan berbelit-belit, hingga kurangnya transparansi dalam proses impor. Akibatnya, harga bawang putih di tingkat konsumen menjadi mahal dan membebani pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rantai pasok bawang putih yang tidak efisien menyebabkan kerugian bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. Petani kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang layak, sementara konsumen harus membayar harga yang mahal. Ini adalah situasi yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, membenahi sistem impor bawang putih berarti juga membenahi seluruh ekosistem pertanian bawang putih, dari hulu hingga hilir. Ini mencakup perbaikan sistem distribusi, tata niaga yang transparan dan akuntabel, serta dukungan bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitas bawang putih. Pemerintah merespons tantangan impor bawang putih dengan serius. Sebuah peta jalan menuju swasembada bawang putih telah dirancang, menandai komitmen negara untuk mengatasi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Rencana ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan sebuah strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Target utama dari peta jalan ini adalah mengurangi impor bawang putih secara bertahap. Pemerintah menargetkan penurunan impor secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, sebagai langkah awal menuju kemandirian penuh. Pengurangan impor ini akan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, memastikan pasokan dalam negeri tetap stabil. Upaya pengurangan impor ini akan diimbangi dengan memperkuat produksi bawang putih nasional. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tanpa bergantung pada impor. Peningkatan produksi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada bawang putih. Strategi utama yang diterapkan adalah perluasan lahan tanam bawang putih. Pemerintah mengidentifikasi lahan-lahan potensial di berbagai daerah untuk dikembangkan menjadi area pertanian bawang putih. Perluasan lahan ini diharapkan dapat meningkatkan volume produksi secara signifikan. Perluasan lahan tanam ini difokuskan di berbagai daerah potensial yang memiliki kondisi iklim dan tanah yang cocok untuk budidaya bawang putih. Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas dalam program perluasan lahan ini. Selain perluasan lahan, pemerintah juga berupaya meningkatkan produktivitas tanaman bawang putih. Peningkatan produktivitas ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi pertanian modern dan praktik budidaya yang lebih efisien. Salah satu upaya penting dalam meningkatkan produktivitas adalah penggunaan bibit unggul bawang putih. Pemerintah menyediakan bibit unggul yang memiliki potensi hasil panen yang lebih tinggi dan tahan terhadap penyakit. Pemerintah juga memberikan pendampingan teknis kepada para petani bawang putih. Pendampingan ini meliputi pelatihan tentang teknik budidaya yang baik, pengendalian hama dan penyakit,
serta pengelolaan panen dan pasca panen. Penyuluhan pertanian secara berkala dan penerapan teknologi modern juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produktivitas. Petani diberikan informasi terbaru tentang teknik budidaya yang efektif dan efisien. Dengan penerapan teknologi dan teknik budidaya yang tepat, diharapkan hasil panen bawang putih dapat mencapai hasil yang maksimal. Peningkatan hasil panen ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Untuk mendukung petani dalam mengembangkan usaha bawang putih, skema kredit usaha rakyat dipermudah. Akses terhadap pembiayaan yang mudah dan terjangkau ini diharapkan dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Selain itu, badan usaha milik negara pangan juga siap menyerap hasil panen bawang putih dari petani. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga memberikan jaminan harga yang layak bagi petani bawang putih. Jaminan harga ini bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Dengan adanya jaminan harga yang layak, petani memiliki kepastian untuk terus menanam bawang putih. Kepastian ini akan mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan berkontribusi terhadap swasembada bawang putih. Keberhasilan program swasembada bawang putih ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, petani, BUMN, hingga pihak swasta. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan bawang putih. Sinergi yang kuat antar semua pihak menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. Dengan kerjasama yang solid, tantangan dan hambatan dapat diatasi bersama, sehingga tujuan swasembada bawang putih dapat tercapai. Swasembada bawang putih bukan hanya sekadar wacana atau impian belaka, melainkan sebuah target yang realistis dan dapat dicapai dengan kerja keras dan kerjasama yang baik. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani bawang putih di seluruh Indonesia. Indonesia punya banyak wilayah potensial untuk bawang putih, tak hanya Temanggung. Pemerintah kini mendorong pengembangan di Sumatera Utara, khususnya kawasan Danau Toba, serta NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Diversifikasi wilayah tanam mengurangi risiko gagal panen dan memeratakan ekonomi. Model agribisnis terintegrasi dikembangkan, dari pembibitan hingga pasca panen. Kunci sukses, kolaborasi antara pemerintah, peneliti, BUMN, dan petani. Inovasi bibit dan teknologi didorong agar produksi meningkat. Tanpa kerjasama solid, potensi lokal hanya jadi wacana, bukan kenyataan. Harga bawang putih kerap bergejolak, terutama jelang hari besar. Harga bisa melonjak 2 hingga 3 kali lipat, memberatkan konsumen. Harga acuan pemerintah sering tak efektif di lapangan, apalagi saat pasokan impor terganggu. Distribusi panjang dan logistik mahal menyebabkan disparitas harga antar daerah. Daerah sentra produksi lebih stabil, sementara wilayah terpencil membayar lebih mahal. Ketergantungan impor membuat pasar rentan gejolak. Solusinya, produksi lokal yang kuat dan distribusi efisien untuk stabilitas harga. Impor bawang putih adalah dilema bagi petani lokal. Impor memang menjaga pasokan dan harga konsumen, tapi bisa menekan harga saat panen raya petani. Bawang putih impor, terutama dari Tiongkok, lebih murah dan sulit disaingi petani kecil. Kebijakan wajib tanam bagi importir sudah diterapkan, tapi implementasinya masih lemah. Pengawasan dan penegakan aturan wajib tanam harus diperkuat. Impor seharusnya hanya menutup kekurangan, bukan mematikan produksi lokal. Keseimbangan kebijakan penting agar petani tetap terlindungi dan konsumen tidak dirugikan. Jika swasembada bawang putih tercapai, stabilitas harga dan pasokan akan terwujud. Devisa negara bisa dihemat, ekonomi lokal bergerak, dan petani sejahtera. Efek pengganda tercipta, uang berputar di dalam negeri, desa tumbuh jadi pusat ekonomi baru. Profesi petani makin menarik, regenerasi berjalan, dan urbanisasi berkurang. Swasembada bawang putih bisa jadi model untuk komoditas strategis lain. Keberhasilan ini membangun kepercayaan diri bangsa agraris. Ini harapan jangka panjang yang layak diperjuangkan bersama. Isu bawang putih adalah soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketergantungan impor membuat kita rentan pada gejolak global. Kedaulatan pangan berarti kendali penuh atas pasokan, kualitas, dan harga. Produksi sendiri memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan pangan. Membangun kemandirian pangan butuh konsistensi dan komitmen politik. Tantangan pasti ada,
Tapi tujuan akhirnya jelas, bangsa yang berdaulat atas pangannya. Setiap siung bawang putih lokal adalah langkah memperkuat fondasi bangsa. Kemandirian pangan adalah investasi masa depan Indonesia. Kemandirian bawang putih adalah proyek kebangsaan, bukan sekadar urusan dapur. Ketergantungan impor membuat kita rentan dan merugikan petani. Potensi negeri ini besar, dari Gayo, Danau Toba hingga Sembalun. Dibutuhkan kemauan, kebijakan berpihak, teknologi, dan sinergi semua pihak. Bawang putih adalah benteng pertahanan ekonomi dan pangan. Setiap investasi di petani lokal adalah investasi untuk stabilitas nasional. Mari kawal dan dukung rencana besar ini demi kemandirian bangsa. Sebab bangsa besar adalah bangsa yang berdaulat, bahkan untuk urusan bawang putih.